Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di channel Renungan Pagi Hari. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita gunakan waktu kita beberapa menit atau beberapa jam. Percayalah ketika kita meluangkan waktu kehidupan kita untuk dapat kita merenungkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajari, Tuhan membimbing kita ke arah untuk dapat kita lakukan, karena apa yang akan kita lakukan semata-mata untuk kebahagiaan kita di bumi ini, karena Tuhan ingin kehidupan kita akan menjadi garamnya dan menjadi terangnya. Olehnya sebelum kita memulai channel ini, bila saudara ingin melakukan segala kegiatan, hendaklah diawali untuk bersekutu, memuliakan, atau seperti pada saat ini merenungkan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, chatlah kolom ini dengan subscriber untuk mendukung pelayanan renungan setiap hari. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu, sebentar kami akan mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 26 ayat 69 sampai 75. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan itu kepadanya, katanya, "Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkal di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, yaitu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya berikan tema dalam firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu sesuatu yang sangat menarik dalam firman Tuhan ini, karena Petrus adalah salah seorang murid Yesus, murid yang dikasihi, murid yang ditangkap ketika Petrus sedang melakukan pekerjaannya, itu menjala ikan. Jadi pekerjaan daripada Petrus menjala ikan. Di saat itulah di mana Petrus mengubah hidupnya untuk mengikut Yesus. Dia tinggalkanlah sesuatu pekerjaan yang diguliti dalam kehidupannya untuk mengikut Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Petrus ini. Maka pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan, di mana hal yang kita dengar di pagi hari ini di dalam firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus itu. Karena Yesus adalah guru, Yesus yang mengajari, Yesus yang melakukan perkara-perkara ajaib, dan murid salah satu Yesus adalah Petrus itu, yang dikatakan ketika Yesus ingin disalibkan, ketika Yesus dibawa ke pengadilan, dan saat itulah daripada Petrus membantah, ada sesuatu hal kehidupannya tidak kenal daripada Yesus itu. Dikatakan di ayat 70, tetapi ia menyangkal di depan semua orang. Menyangkal di depan semua orang, yang seharusnya dia harus juga yang bersama dengan Yesus itu harus juga menerima dan mengatakan bahwa itu adalah guruku. Tetapi
Petrus mengatakan tidak kenal daripada Yesus itu. Dikatakan, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Dikatakan, ia menyangkal di depan semua orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita seringkali kita bisa menyangkal. Menyangkal mungkin pekerjaan kita, bahwa pekerjaan kita bukan di tempat tersebut. Karena apa? Mungkin tempat kita bekerja tidak baik atau pekerjaan kita buruk. Kita merasa tidak bekerja di tempat tersebut. Karena apa? Karena juga malu. Nah, saudara, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam dia menyangkal di depan semua orang, dilihat oleh orang lain, bahwa salah satu yang gurunya yaitu Petrus sebagai murid ini, yaitu mengenal daripada Yesus, tetapi disangkalnya. Disangkal yang pertama, karena sangkal yang pertama ini ungkapan daripada Petrus itu di depan semua orang. Sangkal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang dalam Tuhan, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Itu sangkal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang dalam Tuhan. Sangkal pertama dikatakan tadi di depan semua orang, yang dikatakan aku tidak tahu, dengan bersoal jawab, apa maksudmu dengan perkataan tersebut? Nah, itu sangkal pertama. Dan sangkal kedua, aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah yang kita bayangkan dalam kehidupan kita, ketika kita yang mungkin kita didik, mungkin kita bina, dan yang kita bina ini aku tidak kenal orang tersebut. Tentu itu akan terjadi, mungkin reaksinya marah, mungkin reaksinya juga ada juga ingin memukul dan segala macam. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus itu, di mana aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kata-kata sumpah daripada Petrus itu, yang bersumpah aku tidak kenal orang itu. Padahal daripada gurunya itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat sesuatu hal, kata sumpah adalah sesuatu kata janji, sesuatu kata yang tidak boleh sembarangan diucapkan, atau mengandung sesuatu kepastian bahwa sumpah yang diucapkan daripada Petrus itu. Maka diucapkan pada renungan di pagi hari ini yang kita dengar, yaitu kata sumpah yang dilakukan oleh Petrus itu. Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah yang kita melihat menyangkal daripada Petrus yang kedua, dikatakan, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu dan saudara yang dalam Tuhan, disinilah sangkal yang kedua yang diucapkan oleh Petrus di depan orang, bahwa dia tidak mengenal daripada Yesus itu. Sangkal yang ketiga dikatakan juga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Diucapkanlah sangkal yang ketiga, ada kata kutuk, ada kata bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Itulah sangkal yang ketiga. Dan saudara yang dalam Tuhan, disinilah hal yang kita melihat 3 kali daripada Petrus menyangkal Yesus itu, ucapan-ucapan di depan orang, tidak kenal orang itu, dan kemudian ada kata sumpah, ada kata kutuk, ada kata juga seperti kata-kata yang mengandung sesuatu janji. Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah hal yang kita melihat pentingnya di dalam kehidupan kita ketika kita ada hubungan dengan orang lain, apalagi orang terdekat itu, dan kita tidak malu mengucapkannya seperti ini. Petrus mencoba supaya takut atau menghadapi hal-hal yang dia bayangkan ketika Yesus ingin diserahkan pada saat ingin diadili. Nah, inilah ketika Yesus ingin diadili, ada kata-kata yang diucapkan oleh Petrus itu menyangkal. Nah, saudara yang dalam Tuhan, pentinglah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau orang kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu malu kepada orang lain. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kalau daripada Petrus ini tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, Yesus adalah pemimpinnya, maka diucapkan kata-kata seperti aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara yang dalam Tuhan, biarlah melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar pentingnya kita mengucapkan hal-hal mengandung kepastian. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kita tidak perlu malu mengucapkan di depan orang, karena yang kita ucapkan mengandung sesuatu kepastian
bahwa yang kita sembah adalah Allah kita yang hidup. Seperti Petrus ini menyatakan di depan orang bahwa Petrus tidak mengenal Yesus itu. Nah, saudara, tentu kita melihat sini Petrus yang sudah melihat sesuatu perkara yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, melakukan perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus, dan juga banyak perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus juga. Bahkan juga kata-kata daripada Yesus itu mengandung kuasa, keajaiban. Jadi seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu sudah dilihat daripada Petrus itu. Tetapi ada kata-kata ketika Yesus ingin diadili, maka ada kata takut, seorang Tuhan. Takut untuk diadili, takut menghadapi risiko yang diperhadapi dengan Yesus itu. Mari seorang Tuhan, di dalam kehidupan kita harus kita berani menyatakan kalau kita adalah orang yang percaya, maka orang yang percaya itu harus juga setia kepada yang kita percaya. Yang kita percaya ini Yesus adalah Tuhan kita, maka kita harus mengakui di depan orang itu. Karena ketika kita mengakui, disitulah nama Tuhan yang kita muliakan, disitulah kita sebagai pengikut Yesus itu sendiri. Tetapi endingnya daripada Petrus menyangkal ini ada sesuatu penyesalan, ada sesuatu pertobatan. Maka dikatakan ayat terakhir ini yaitu 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Menangis dengan sedih Petrus karena menyangkal 3 kali. Tentu ada sesuatu hal yang membuat daripada Petrus ini menangis, karena dia bayangkan betapa Yesus yang setia, betapa Yesus melakukan perkara ajaib. Ada kata-kata yang diucapkan daripada Petrus ini. Ada dia merasakan tangisan, ada dia merasa sedih. Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah kita kalau dalam kehidupan kita, di dalam hal bahwa pentingnya kita tetap di dalam mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan, dengan tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Petrus itu menyangkal dan tidak kenal daripada Yesus itu. Tetapi endingnya dalam firman Tuhan kita dengar ada pertobatan. Mari seorang dalam Tuhan, biarlah ketika kita menyadari perbuatan kita tidak baik, ketika kita menyadari jalan kita ada sesuatu yang mencemarkan nama Tuhan, biarlah kita dapat kembali kepada yang jalan benar dengan kita segera yaitu melakukan perubahan kehidupan atau bertobat, seorang dalam Tuhan. Petrus mengalami pertobatan, Petrus mengalami untuk kembali kepada Tuhan karena dia merasa dirinya ada penyesalan dan dirinya ingin juga seorang dalam Tuhan seperti tangisan itu. Tangisan menandakan pertobatan, tangisan menandakan kesedihan yang dilakukan oleh Petrus itu sendiri. Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah pentingnya untuk dapat kita sadari kehidupan kita. Kalau kita mengikuti Yesus, kita tetap setia kepadanya. Tidak perlu kita menyangkal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tidak perlu kita sangkal seperti yang dilakukan oleh Petrus ini, di mana Petrus menyangkal daripada Yesus sampai 3 kali. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kenapa Yesus memberikan kesempatan daripada Petrus itu? Karena dari Petruslah jalan menuju baik itu pekabaran Injil terjadi, yaitu gereja mula-mula yang dilakukan oleh Petrus, sehingga Yesus mau memberikan kesempatan daripada Petrus itu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita selalu rindukan Tuhan. Percayalah ketika kita mengalami perubahan-perubahan atau mengalami pertobatan, itu semua oleh karena kasih kebaikan Tuhan memberikan kesempatan kehidupan kita. Seperti Petrus ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar dengan Petrus melakukan perubahan lewat dia mengalami pertobatan, seorang dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu kita untuk bersaat teduh. Terima kasih bersama-sama di channel ini. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri channel ini dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpuji namamu, kami telah mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang menghiasi kehidupan kami.
Kami percaya ya Bapa, melalui firman-Mu kami diajar, kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Olehnya ya Tuhan, saat ini sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kegiatan kami yang kami lakukan dari pagi hingga malam. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.